Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Bregman Slowakndari dengan NIM 20120135. Saya adalah mahasiswa Stikum Uyalindo Kupang. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorialnya itu membuat aplikasi pembayaran via ATM, lalu aplikasi untuk penyewaan mobil, dan aplikasi untuk penyewaan IndiHome ya. Jadi untuk langkah pertamanya itu kita harus langsung lihat saja ya pada notepadnya. Di sini ada perintah-perintah atau source code dari bahasa rakitan yang akan nantinya kita akan jalankan pada DOSBox ya. Jadi sebelum kita menjalankan pada aplikasi DOSBox-nya, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit mengenai perintah-perintahnya ya. Jadi ini ada mode small, kode ORG 100H. Ini adalah semacam parameter awal ya untuk memulai source code bahasa rakitan. Lalu di sini ada start. Ini kita lihat ya, saya copy ini, ada start. Ini merupakan label. Lalu JMP mulai, ini lompat ke baris dengan perintah label. Ini JMP itu lompat ke baris. Lalu berikutnya ini adalah pendeklarasian ya. Ini pendeklarasian. Ini pilih 01, ganti PIN, lalu pilih 02, transfer pembayaran. Ini adalah pendeklarasian. Lalu DB ini untuk menerima inputan 1 byte dari keyboard ya. Ini pendeklarasiannya sama. Lalu berikut ini adalah daftar ada daftar dan daftar 1. Di sini pada daftar ini merupakan label yang menampung data yang kita input ya. Ini sama. Lalu ini juga pendeklarasiannya, panjang karakternya itu misalnya ini tampung jumlah db 13,10. Lalu ini untuk perintah untuk menjalankannya, maksudnya kita pada tabel jumlah pembayaran ini kita diminta untuk pilih dan masukkan kode. Lalu ini kodenya itu ada tersedia panjang karakternya ya. Lalu berikutnya pada mulai ya. Mulai di sini ada move AH. Ini move AH ini nilai servis yang digunakan untuk tampil sering. Ini nilai servis. Lalu lea dx pin itu coding untuk panggil kalimat yang terdapat pada variabel pin ya, lea dx. Lalu kita scroll ke bawah sedikit. Lalu integer 21H ini teman-teman lihat, ini integer 21H ini untuk menampilkan inputan ke layar. Ininya sama ya, yang tampung pin ini untuk pendeklarasiannya tadi. Lalu yang push dx, pada push dx ini teman-teman lihat di sini pada push dx ini untuk menempatkan inputan ya, untuk menempatkan inputan yang akan kita masukkan ya. Ini tampung pilih sama seperti tampung pin ya, dia untuk menampung inputan berupa pin atau pilih misalnya begitu. Lalu berikutnya
move AH, 0,9 yang ini ya, yang pada ini move AH, 0,9 ini coding untuk memanggil kalimat. Setiap kali kalau kita panggil kalimat ini ya codingnya. Lalu offset, kita lihat di sini ada offset misalnya sini itu. Oh, kalau yang ini maksudnya ya, bukan move yang tadi, tapi yang maksudnya offset ini untuk memanggil coding untuk memanggil kalimat. Misalnya ini kan offset daftar, berarti kita memanggil yang tabel yang kita buat itu supaya muncul ke tampilan DOSBox-nya. Lalu kita scroll ke bawah. Iya, di sini ada CMP ya. Di sini ada CMP AL, lalu tanda petik Y ya. Di sini untuk ini compare, untuk membandingkan karakter dari keyboard dengan huruf Y. Ini ya, kalau JMP page 2 itu jump if equal, itu lompat jika input yang diberikan sama dengan Y, lompat ke baris berikut ya maksudnya. Lalu JNE error message itu jump if not equal, jika input yang diberikan bukan huruf Y, maka program akan lompat pada baris perintah dengan label error. Nah, jadi kalau inputannya benar berarti langsung lanjut ke page 2 ya. Ini kan langsung dari JMP page 2 berarti langsung ke page 2. Kalau tidak berarti dia langsung ke label error. Lalu pada error kita lihat pada scroll ke bawah. Sabar kita. Kalau yang move AH, 0,9 ini itu nilai service yang digunakan untuk tampil string. Ini berupa string maksudnya. Kita langsung ke yang bagian error message-nya ya. Oh ya, ini error message-nya. Nah, ini untuk menampilkan berupa string ya tadi. Ini offset untuk memanggil apa. Di sini pada error message ini gunanya untuk misalnya setiap inputan yang tidak sesuai maka programnya akan lompat ke sini. Jadi jump yang tadi di atas dari JNE error message, jika terjadi atau salah input data dia langsung lompat ke baris ini ya. Kalau tidak berarti dia langsung lanjut ke JMP page 2 jika bernilai benar atau inputan yang kita masukkan sesuai ya. Lalu bagian proses ini saya jelaskan sedikit. Ini offset untuk memanggil tadi. Lalu ini pada proses ini adalah bagian coding untuk memasukkan kode yang sesuai dengan daftar tabel tadi. Ini ya. Yang kita lihat coba move BLAL ya, ini move BLAL ini ya. Move BLAL ini gunanya untuk digit pertama yang dimasukkan pada register BL. Kalau move BHAL digit ini digit pertama yang dimasukkan pada register BH, dan ini digit kedua yang dimasukkan pada register AL. Dari ini yang pertama, maksudnya digit yang pertama, ini digit yang kedua pada register BH dan pada register BL. Ini adalah badan atau body prosesnya ya. Dan di sini proses compare-nya itu berlangsung. Oke, lalu kita coba ke bawah. Ini ada hasil 1, hasil 2, hasil 3, hasil 4. Nah, ini jika kita sudah masukkan tadi
jika kita masukkannya sesuai maka muncul seperti ini semua ya. Ini di hasil 1 jika benar dia muncul ini hasilnya hasil berupa teks 1, lalu jika benar dia akan muncul teks 2, teks 3, lalu hasil 4 dengan teks 4. Lalu misal kalau yang ini yang teks 1, teks 2, teks 3 ini ada sampai ke bawah ya, sampai ke bawah teks ya. Nah, ini sampai teks yang terakhir ini sampai teks 4 ini merupakan alternatif atau output yang akan ditampilkan. Bila tidak muncul di hasil maka output yang teks 4, teks 1, teks itu yang akan alternatif yang atau output yang akan ditampilkan pada DOSBox kita, dan pada akhir kita untuk berhenti dari sebuah program itu kita harus tentunya install ya. Oke, lalu kita coba ya. Ini kan yang pertama ini aplikasi pembayaran via ATM ya. Oke, kita coba run ya di DOSBox kita. Oke, dari langkah yang pertama itu kita mount cc, lalu karena direktori yang saya simpan itu pada bin, tentunya saya harus type-nya itu bin ya. Dan bila teman-teman menggunakan assembly atau folder yang lain, harus yang penting sesuai ya. Nah, sudah dari drive C is mount as local directory, lalu tekan huruf C kecil ya, type maksudnya T kecil lalu titik 2 enter, lalu TASM nama file kita tadi ya, uas2.asm. Nah, jadi di sini kita lihat none atau tidak ada error message-nya. Kita lanjut t-link /t uas2.obj. Oke, sudah muncul turbolinknya. Lalu kita klik nama filenya lagi sekali, uas2, lalu kita enter ya. Nah, masukkan pin ini, kita diminta masukkan pin ya, misalnya 1 2 3 4 5 6 misalnya. Lalu yang pilih 01 ganti pin ya, 01 untuk ganti pin ya, 02 03. Nah, di sini muncul tabelnya nih, daftar pembayaran, lalu diminta pilih dan masukkan kode daftar pembayaran, misalnya kita pilih 03 ya, lalu enter, lalu diminta tekan Y untuk melanjutkan. Oke, lalu muncul pilih dan masukkan nomor atau kode jumlah pembayaran. Sekarang tabel yang kedua tuh jumlah pembayaran ya, nominal pembayaran. Kita misalkan pilih 04, lalu enter, lalu tekan Y lagi, enter ya. Sekarang masukkan kode corporate-nya, kita corporate 1 2 3. Nah, jadi munculnya seperti ini ya, aplikasi pembayarannya ini, keterangannya ini ya. Oke, ini hasil outputnya begini ya, seperti ini. Lalu kita kembali. Nah, berikutnya kita coba lihat pada aplikasi penyewaan mobil ya. Di sini aplikasi penyewaan mobil. Kita lihat di filenya, ini di file bin ya. Oke, kira-kira kalau scriptnya sudah sama ya teman-teman. Kita tinggal lihat pada nama filenya, lalu kita coba run pada DOSBox kita ya. Ini kita open with notepad yang mobilnya ya. Dari mobilnya gambaran seperti ini, sama juga. Ini ada deklarasi, ada daftar ini ya. Ini hanya berubahnya itu di tabelnya, tabelnya itu. Nah, kita coba lihat kita langsung coba di
MS apa ya, dashboardnya maksudnya. Oke, kita coba buka ya. Ulang lagi mount cc, lalu tes director kita, jangan lupa bin, enter, lalu C huruf kecil ya. Ini TASM, tadi kan mobil 2 ya, mobil 2 titik ASM, enter nan. Di sini non error message non ya. Sekarang kita langsung link tab T mobil 2 titik OBJ. Ingat teman-teman ya, nama jangan lupa ya, soalnya nanti bila salah pasti akan error. Lalu kita ini muncul turbolinknya, lalu kita klik lagi sekali mobil 2, enter. Sekarang kita masukkan nama, misalnya nama saya ya, Yohanes Bergman Lowak Kendari, lalu enter ya. Nomor telepon misalnya ya, ini 31441 ya. Lalu alamatnya, misalnya sekarang alamatnya di mana, alamatnya Kayu Putih, share. Lalu berangkatnya dari mana, berangkatnya dari Kupang, tujuannya Flores misalnya ya. Nah, ini aplikasi untuk penyewaan mobil tadi atau rental mobil tadi ya. Lalu enter. Nah, munculnya di sini ada mobil yang rental mobil yang pertama itu mobil Xenia Avanza Innova L. Ya, lalu kita tekan misalnya pilih kode yang ke 04. Lalu enter. Nah, lalu muncul di sini Anda memilih mobil F, catatan menggunakan jasa sopir atau tidak. Total harga yang harus Anda bayar adalah 600.000 tanpa sopir atau 750.000 menggunakan sopir. Terima kasih. Nah, di situ. Lalu aplikasi yang ketiga itu kita coba buka, itu IndiHome ya, penyewaan IndiHome tadi. Kita coba lihat filenya. IndiHome, oke, IndiHome ini ya teman-teman ya. Ini di file bin soalnya. Kita langsung buka. Ini kita lihat di notepad-nya. Oke. Dari ini kira-kira seperti begini. Ini ada start, ada JMP untuk lompat ke baris, ini deklarasi, lalu ada tabelnya juga. Cuma ganti di nama tabel, di sini ada 10 Mbps, 20 Mbps, 50 Mbps dengan harganya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini perintahnya sama, lihat di situ. Nah, kita coba jalankan ya, pada DOSBox kita. Oke, misalnya mount cc, lalu bin huruf besar ya, caps ya, bin, lalu enter, lalu TASM. Di sini tadi namanya IndiHome ya, saya buatkan IndiHome titik ASM. Oke, non juga. Lalu kita link T, lalu IndiHome titik OBJ, lalu IndiHome, enter ya. Lalu masukkan nama saya Yohanes Bergman Lowak Kendari, enter. Nomor telepon ini ya. Oke, lalu alamatnya Kayu Putih juga misalnya ya.
kayu putih. Nah, di sini pemesanan. Jadi pemesanan IndiHome, misalnya kecepatan akses dan harga per bulan, misalnya 10 Mbps 360, 20, 355 ini. Lalu tekan, kita pilih salah satu kode, misalnya kode yang kedua ya, 02, enter. Nah, Anda memilih IndiHome itu dengan kecepatan 20 Mbps, total harga yang harus Anda bayar 365.000. Catatannya, fasilitas langganan 93. Channel TV, bebas 100 menit panggilan lokal, bebas akses UCTV Go, gratis voucher belanja sebesar 55.000. Terima kasih. Oke, jadi baik teman-teman, terima kasih banyak. Nah, jadi sekian saja penjelasan mengenai source code pada bahasa rakitan dalam pembuatan aplikasi pembayaran via ATM, pemesanan rental mobil, dan pemesanan IndiHome. Kita sudah lihat tadi, sama-sama melihat bahwa pada DOSBox itu tidak ada lagi error, jadi aplikasinya berjalan dengan baik. Oke, sekian saja dari saya, terima kasih.